Maka Abu Musa al-Asy'ari mengabarkan kepada Khalifah Umar tentang apa yang mereka temukan. Ternyata jasad yang berada di tempat tidur tersebut adalah jasadnya Nabi Daniel. Selamat datang di Ensiklopedia Sirah. Nabi Daniel atau dalam bahasa Arab disebut Daniel, merupakan nabi yang jarang diketahui umat Islam. Pasalnya, nama Nabi Daniel tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran, karena Nabi Daniel tidak termasuk deretan para nabi dan rasul yang wajib diketahui umat Islam. Walaupun demikian, Daniel adalah seorang nabi dari keturunan Bani Israel. Beliau Allah amanahkan untuk mengurus urusan Bani Israel. Nabi Daniel merupakan salah satu keturunan dari Nabi Daud alaihi salam. Menurut ahli sejarah, Nabi Daniel hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, tepatnya pada masa kekuasaan Raja Nebukadnezar, seorang raja yang terkenal dengan kekejamannya. Ketika Raja Nebukadnezar menyerang berbagai negeri, seperti Maroko, Mesir, Baitul Maqdis, dan Yordania, banyak laki-laki dari kalangan Bani Israel dibunuh dan ditawan oleh Nebukadnezar. Salah satu di antara mereka yang ditawan adalah Nabi Daniel. Walaupun tidak dibunuh, Nabi Daniel ikut ditawan dan disiksa oleh Nebukadnezar. Ia menyiksa Nabi Daniel dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Kemudian sumur itu dimasukkan 2 ekor singa lapar, yang sengaja tidak diberi makan, agar singa itu memangsa Nabi Daniel. Akan tetapi, dengan izin Allah, kedua singa buas tersebut sama sekali tidak menyerang Nabi Daniel, justru malah tunduk kepada Nabi Daniel. Menurut para ulama, ini merupakan salah satu di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daniel. Dari peristiwa itulah, Nabi Daniel memiliki cincin yang berukiran gambar singa. Hal itu untuk mengingatkan kepada Nabi Daniel akan besarnya nikmat Allah kepadanya. Selanjutnya, Nabi Daniel berada dalam sumur tersebut cukup lama, sehingga beliau kelaparan karena tidak diberi makan selama dalam sumur tersebut. Karena ketawakalannya yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun memerintahkan salah seorang nabinya yang bernama Yeremia untuk mengantarkan makanan kepada Nabi Daniel. Padahal saat itu Nabi Yeremia posisinya berada di Baitul Maqdis, sedangkan Nabi Daniel berada di Babilonia, Irak. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yeremia pun sampai di tempat Nabi Daniel ditawan. Kemudian ia memberikan makanan kepadanya. Setelah itu, Nabi Yeremia membebaskan Nabi Daniel dari tawanan Raja Nebukadnezar. Selanjutnya, setelah bebas dari tawanan, Nabi Daniel melanjutkan dakwahnya kepada Bani Israel sampai Allah mewafatkannya. Dalam buku Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir disebutkan, bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kaum muslimin berhasil menaklukkan wilayah Tustar, dan mereka menemukan sebuah tempat tidur yang di atasnya terdapat jasad manusia. Tempat tidur itu terletak di antara harta di daerah Hurmuzan atau Hormuz, yang saat ini berada di provinsi Hormozgan, Iran bagian selatan. Di dekat jasad tersebut terdapat sebuah kitab suci, guci berisi minyak samin, cincin, dan harta beberapa dirham. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengabarkan kepada Khalifah Umar tentang apa yang mereka temukan. Ternyata jasad yang berada di tempat tidur tersebut adalah jasadnya Nabi Daniel. Setelah mengetahui bahwa itu adalah jasad Nabi Daniel, maka Abu Musa langsung mendekati, memeluk dan mencium jasadnya. Kemudian ia mengirim surat serta kitab suci dan guci yang sudah dikosongkan itu kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar memerintahkan kepada Abu Musa untuk menguburkan jasad Nabi Daniel tersebut, dan memastikan jangan sampai ada yang tahu di mana kuburannya, sebab penduduk sekitar meyakini bahwa jasad Nabi Daniel itu bisa mendatangkan manfaat dan musibah untuk mereka. Buktinya, setiap mereka menginginkan sesuatu, mereka meminta dengan perantara jasad Nabi Daniel tersebut. Maka Abu Musa pun bersama sahabatnya menguburkan jasad Nabi Daniel tersebut. Caranya dengan menggali 13 lubang di berbagai tempat di dasar sungai, yang sebelumnya airnya dibendung terlebih dahulu. Kemudian pada malam hari, mereka kuburkanlah jasad Nabi Daniel itu di antara salah satu lubang yang sudah mereka gali dan meratakan semua lubangnya, sehingga tidak ada satupun masyarakat yang mengetahui di mana jasad Nabi Daniel dikuburkan, sehingga menyelamatkan akidah penduduk sekitar dari pengkultusannya yang berlebihan kepada jasad Nabi Daniel. Wallahu a'lam bishawab.